Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah, a'azzani wa iyyakumullah. Yang paling pertama dan paling utama, Al-Faqir menyampaikan pesan kepada jamaah semuanya, wabil khusus kepada diri Al-Faqir sendiri, untuk marilah kita bertekad untuk meningkatkan ketakwaan kita, mempertahankan yang sudah ada dan memperbaikinya sebagai satu-satunya bekal yang akan kita bawa ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Allah, kapan waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, maka tidak ada waktu lain kecuali sekarang dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu basah di bibir kita untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin a'azzani wa iyyakumullah, ini adalah Jum'ah yang pertama di dalam bulan Syawal. Sebagaimana kita ketahui bahwa telah 1 bulan penuh kita melaksanakan latihan yang setiap hari kita perjuangkan untuk tidak gagal. Maka saat ini, di mana latihan kita sudah dinyatakan selesai, saatnya kita mengevaluasi diri, saatnya kita muhasabah, menghitung-hitung sampai di mana keberhasilan kita berlatih. Apa yang kita latih di dalam bulan Ramadan, yaitu berlatih takwa. Karena bagaimanapun juga kaum mukminin, tujuan dari perintah Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita bertakwa. Dan kita sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun berlatih. Dan pernahkah kita mengukur hasil dari latihan kita? Kalau seorang pelajar di dalam sasana bela diri setelah dinyatakan selesai sabu hitam, maka dia dianggap sudah mahir. Pada saat itu dia harus mempertahankan kemahirannya, lalu meningkatkan kemampuannya. Begitu juga tentara yang setiap bulan apa datang ke Cilacap, itu adalah bagian dari latihan latihan fisik dari Bandung ke Cilacap. Ketika sudah dinyatakan selesai latihan mereka, tentu saja latihannya sudah dianggap bisa. Setiap orang yang setelah selesai latihan seharusnya dianggap bisa. Saatnya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kebisaan kemampuan itu. Dan saat inilah saatnya kita yang sudah dianggap selesai
di dalam melatih ketakwaan kita selama bulan Ramadan, jangan sampai justru kualitasnya menurun dengan hilangnya atau dengan lewatnya bulan Ramadan. Untuk itu kaum mukminin, saya ingin menyampaikan beberapa indikator yang bisa kita pandang apakah kita sudah benar-benar siap dengan apa yang sudah kita latih, ataukah kita masih perlu untuk terus meningkatkannya. Tentu meningkatkannya kita harus terus-menerus, tapi jangan sampai yang sudah termaktub di dalam kitab suci, ukuran-ukuran takwa itu kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah berfirman di dalam awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rangkaian ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang bertakwa harus memenuhi unsur keimanan dan unsur rukun Islam, rukun iman dan rukun Islam. Tidak ada perbuatan baik, amal baik yang bisa diterima oleh Allah tanpa adanya landasan dua itu, landasan iman dan landasan Islam. Untuk itu dinyatakan di sana alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Di antara rukun iman yang 6 itu ada berapa yang ghaib? Allah sepanjang kita di dunia, Allah adalah ghaib, beriman kepada Allah. Malaikat juga adalah ghaib. Hari akhir juga adalah ghaib. Qada dan qadar juga adalah ghaib. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ketika kita tidak mengimaninya, hari kebangkitan adalah gaib. Apabila kita tidak mengimaninya, maka gugur iman kita. Ketika gugur iman kita, maka ketakwaan model apapun tidak diterima. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kita terima, itu adalah bagian dari rukun Islam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? Yaitu Al-Quran, yaitu Alkitab. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, kita juga beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, dan kita juga beriman kepada Zabur. Semuanya kita imani bahwa kitab-kitab itu adalah semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beriman kepada kitabnya, sudah tentu kita beriman juga kepada nabinya. Lengkap sudah keimanan kita. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir kita merupakan orang-orang yang yakin, artinya beriman. Artinya 6 rukun iman terpenuhi. Dengan rukun iman yang 6 itu terpenuhi, indikasi yang paling dasar dari ketakwaan sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah rangkaian ayat yang cukup panjang, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kaum mukminin, rangkaian ayat ini menjelaskan di samping melengkapi rukun Islam, Allah juga menjelaskan orang yang bertakwa ukurannya adalah orang-orang yang atal mala ala hubbi, mau memberikan harta yang dicintainya, dzawil qurba, kepada karib kerabat, mau berbagi. Kalau hanya berbagi barang-barang yang sudah tidak kita pakai, maka itu belum menjadi ukuran sebagai orang yang bertakwa. Tapi ketika ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus bisa memberikan harta yang kita sendiri menginginkannya, yang kita sendiri membutuhkannya, yang kita sendiri mencintainya. Wa atal mala ala hubbi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian hatta sampai yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai sesuatu itu diberikan kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sedangkan barang itu dia sendiri menyukainya. Kalau sesuatu yang kita sukai kita bisa memberikannya kepada orang lain, maka itu tandanya kita sudah bertakwa. Rupanya hal ini sangat berat. Mudah-mudahan dengan latihan-latihan kita bisa mencapai derajat takwa, dan salah satunya dengan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 177 ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Indikasi yang selanjutnya adalah menepati janji ketika berjanji. Seseorang tidak bisa dikatakan bertakwa kalau masih sering mengingkari janjinya. Bahkan mengingkari janji itu menjadi salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik, dan tentu kita tahu semua. Sehingga indikator takwa yang berikutnya adalah mampu menepati janji-janji yang diberikan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar fil ba'sa, dalam keadaan yang melarat, wad-dharra, dan dalam keadaan yang sulit, rupek, sempit, wa hinal ba's, dan ketika perang. Seseorang yang bergelimang harta tentu mudah untuk menyisihkannya. Tapi ketika seseorang dalam keadaan sulit, misalnya tempo hari dalam keadaan corona yang begitu mengejala, yang ganas, peradaban dunia semuanya diporak-porandakan, sampai banyak bisnis yang kolaps, bisnis yang kecil, yang besar, semuanya kolaps. Ketika itu, mampukah kita berbagi dalam keadaan yang sempit? Apalagi ketika perang. Ketika perang semuanya menderita, meskipun yang perang adalah para prajurit, para tentara, tapi nyatanya rakyat yang paling menderita. Ketika itu seseorang mampu berbagi, mampu sabar. Dengan sabar kemudian kita tidak banyak menuntut kepada penguasa, tidak banyak menuntut kepada keluarga, tidak banyak menuntut kepada Allah, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa orang yang seperti itu sudah mencapai derajat takwa yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentang sabar ini, suatu saat Nabi Musa juga memesankan kepada kaumnya. Allah berfirman di dalam Al-A'raf ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru
Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata, wahai kaumku, minta tolonglah kepada Allah dan sabarlah. Ketika kita minta tolong, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, disyaratkan di situ wasbiru, bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini diciptakan Allah dan diwariskan kepada manusia, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Yurithuha man yasha min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Ada hamba Allah yang diserahi kekayaan yang itu besar. Ada hamba Allah yang diserahi jumlah atau luasnya tanah di mana-mana, berhektar-hektar, ratusan hektar. Tapi ada hamba Allah yang tidak diberi apa-apa. Ada hamba Allah yang tidak diberi sejengkal tanah. Semua itu harus dihadapi dengan sabar. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah hatinya bersih. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang damai, hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada banyak tanda-tanda yang lain. Misalnya Allah berfirman supaya kita berbuat adil. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kebencian kita kepada satu komunitas yang lain jangan sampai membuat kita tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, karena berbuat adil itu huwa aqrabu littaqwa, adalah lebih dekat kepada derajat ketakwaan. Kaum mukminin, ada satu ayat yang cukup panjang di dalam ayat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau berinfak sedangkan dia dalam keadaan senang maupun sedih maupun sulit, mudah maupun sulit. As-sarra ini adalah keadaan di mana kita mudah mencari penghidupan. Dharra itu keadaan di mana rasanya mencari uang itu sulit, mencari rezeki untuk makan sehari-hari itu sulit. Ketika itu kita diuji oleh Allah, bisakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan diri ketika marah. Al kadhiminal ghaidha itu menyembunyikan kemarahan. Ini sesuatu yang sulit kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang selalu memberikan maaf meskipun sakit. Gus Dur pernah mengatakan, saya maafkan tapi tidak saya lupakan. Seperti itu adalah sikap orang yang wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan. Persoalan apakah dia lupa atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kesalahan orang lain, meskipun itu menyakiti kita, harus kita maafkan. Dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah selalu
mencintai orang-orang yang muhsin. Orang muhsin itu adalah serius di dalam apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ketika Allah mengatakan yuhibbul muhsinin, ada banyak ayat yang diakhiri dengan Allah yuhibbul muhsinin, artinya orang-orang yang serius di dalam melakukan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika orang melakukan perbuatan yang fahsya atau zalim kepada dirinya, kemudian ingat kepada Allah, kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, karena tidak ada siapapun yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Catatannya adalah walam yusirru, tidak meneruskan, tidak berlanjut apa yang pernah dilakukan berupa kesalahan. Itu artinya orang yang takwa adalah seseorang yang bisa taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir umurana wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana arinal حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.